Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Baik, kita pada hari ini akan melanjutkan pelatihan dalam rangka program sekolah penggerak. Kita sudah belajar beberapa hari dengan beberapa sesi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi berupa penyusunan modul ajar. Akan tetapi agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua, sebaiknya mari kita buka dengan doa. Silakan salah satu di antara Ibu Bapak bisa memimpin doa. Disilakan. Baik, saya pimpin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita awali bersama-sama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga acara hari ini lancar dan kita mendapatkan manfaat dan keberkahan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riri telah membukanya dengan doa. Baik, saya akan share dulu di sini. Sekali lagi bahwa sesi pada hari ini adalah penyusunan modul ajar. Sebagai pendahuluan, di sini akan saya cantumkan latar belakang bahwa modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Ini semua baik ATP, capaian pembelajaran maupun profil pelajar Pancasila itu sudah kita pelajari pada sesi-sesi yang lalu. Modul ajar disusun dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Berkaitan dengan hal-hal di atas, maka sangat perlu untuk mempelajari sesi ini, yakni menyusun modul ajar. Tujuan kegiatan pada sesi kali ini adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan, maka peserta pelatihan dapat menentukan komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar, dan sekaligus nanti sebagai goal terakhirnya adalah peserta mampu menyusun modul ajar. Alur kegiatan pada kegiatan kali ini, yang pertama pendahuluan sudah terlalui di sini, koneksi, nanti mulai dari diri. Kemudian kegiatan, ada 3 kegiatan inti. Yang pertama nanti eksplorasi konsep tentang komponen modul ajar. Kemudian kegiatan yang kedua, eksplorasi konsep prinsip penyusunan modul ajar. Dan kegiatan yang ketiga adalah eksplorasi konsep prosedur penyusunan modul ajar. Kemudian nanti diakhiri dengan refleksi terbimbing selama 5 menit. Kemudian tugas mandirinya adalah menyusun modul ajar, itu dilaksanakan secara mandiri. Mari kita awali dengan mulai dari diri. Nah, ini nanti kita urun gagasan, ya, urun gagasan terhadap hal apa yang akan saya tanyakan ini. Nah, pada kegiatan ini, Ibu Bapak diharapkan bisa memberikan berbagai pengalaman berkaitan dengan penyusunan modul ajar, atau kalau dulu secara Ibu Bapak mengenalnya dengan RPP, ya. Kemudian hambatan-hambatan ketika Ibu Bapak menyusun modul ajar atau RPP, silakan dituangkan pada kesempatan ini. Yang pertama, sekali lagi, apa yang Anda ketahui tentang modul ajar atau RPP? Silakan langsung saja untuk menjawabnya secara lisan, ya. Silakan. Baik, dari saya dulu ya, Pak. Oke, silakan. Modul ajar itu sama dengan rencana pembelajaran. Jadi sebelum kita mengajar itu kita membuat
rencana pelaksanaan pembelajaran dulu, itu sebagai tolak ukur kita. Nanti ketika pembelajaran bagaimana. Nah, untuk hambatannya sendiri dalam proses pembuatannya mungkin kita itu nanti akan menyita banyak waktu nih Pak, dan biasanya itu kalau saya sendiri kalau membuat itu kadang RPP saya itu nggak sesuai dengan apa yang saya ajarkan, begitu. Karena kadang itu juga waktu juga dikejar-kejar waktu dan seterusnya. Jadi mungkin hambatannya adalah waktu untuk membuat, begitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ibu Riri. Oke. Selanjutnya ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain berkaitan dengan apa yang Anda ketahui tentang modul ajar. Cukup, pas? Oh, ada tambahan. Ya, silakan Bu Tria. Saya ya, Pak. Ya, Bu Tria. Rencana pelaksanakan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Oke. Gitu. Jadi di situ ada rencana-rencana yang bisa hanya satu tatap muka atau beberapa tatap muka di situ. Oke, iya. Ya, beri tepuk tangan untuk Ibu Tria. Baik, berkaitan dengan modul ajar atau RPP sudah memahami bahwa di dalam modul ajar itu adalah merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Selanjutnya, adakah hambatan? Kalau ada, bagaimana hambatan yang muncul dalam proses pembuatan modul ajar atau RPP itu menurut Ibu Bapak? Nah, silakan. Ya, silakan untuk memberikan jawabannya. Bagaimana hambatan yang muncul dalam proses pembuatannya? Kalau dari saya sendiri, Pak, oh ya, Ibu Riri, monggo ya, silakan. Hambatannya itu adalah dari waktu penyusunan ya Pak, sama kadang itu kita kurang inspirasi dan mencari ide tadi. Oke. Bagaimana membuat modul yang sesuai dengan karakter peserta didik. Begitu hambatan saya, Pak. Iya, terima kasih Ibu Riri. Hambatannya seperti itu berkaitan dengan waktu dan juga bagaimana bisa mendekatkan materi itu terhadap karakter spesifik peserta didiknya. Ada yang lain atau sudah pas? Baik. Ibu Bapak, selanjutnya kita masuk pada eksplorasi konsep yang pertama, yaitu kita nanti berusaha untuk memahami komponen modul ajar. Jadi modul ajar itu komponennya apa saja. Ini waktu untuk berdiskusi adalah 20 menit. Pada kesempatan ini nanti kelompok sudah kita bentuk ya, ada 5-6 yang sudah sesuai tadi. Ketuanya ada kelompok 1 Ibu Riri, kelompok 2 itu ketuanya Ibu Satria, kemudian kelompok 3 itu ketuanya Ibu Aqidatul Iza sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, kelompok ini nanti berdiskusi untuk masuk ke room atau ruang meet kelompok kecil yang sudah tersedia ya. Untuk linknya bisa dilihat di grup WA Ibu Bapak. Peserta masuk ke ruang meet kelompok kecil 5-6 orang yang sudah ditentukan itu dengan link yang tertera di WA group. Peserta berdiskusi kelompok tentang komponen modul ajar. Bacaan silakan juga diunduh dari WA group, di sana sudah tersedia materi untuk mendukung diskusi Ibu Bapak. Dari hasil diskusi, peserta merangkum hasil diskusi dalam bentuk poster. Jadi nanti diharapkan rangkuman, simpulan Ibu Bapak berkaitan dengan komponen modul ajar ini dalam bentuk poster. Sudah kira-kira paham? Paham Ibu Bapak? Apa yang harus dilakukan? Ya, paham, Pak. Nah, setelah poster jadi, peserta kembali masuk ke room meeting besar ini. Peserta mempresentasikannya dan peserta lain saling menanggapinya. Peserta setelah presentasi sudah dibenahi, kalau memang perlu, maka peserta silakan mengunggah hasil kerja kelompoknya dengan link yang sudah tersedia di grup WA kita. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan segera masuk ke room kecil sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 10 menit dan segera kembali masuk ke room besar. Terima kasih. Seluruh kelompok sudah kembali hadir di sini. Kelompok 1 sudah datang semua ini. Kelompok 1, Ibu Riri. Kelompok 1, anggotanya sampun. Kelompok 2, Ibu Satria Maesti. Sudah datang semua teman-teman? Sudah. Ibu Aqidatul Iza, kelompok 3, sudah masuk semua ini? Sudah. Baik. Sudah masuk.
Nah, sekarang masing-masing kelompok ada yang mewakili, ada juru bicaranya untuk mempresentasikan hasil yang ada. Untuk sementara ini saya stop dulu share-nya. Nah, silakan Ibu Bapak dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan present, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, silakan untuk mempresentasikannya. Kelompok 1 tampak sudah menampilkan hasil diskusinya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bapak, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang itu tentang komponen modul ajar. Komponen modul ajar di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada informasi umum, yang kedua ada komponen inti, dan yang ketiga ada lampiran. Di situ di masing-masing komponen itu terdiri dari beberapa subbab, yaitu bisa dilihat di sini Ibu Bapak sudah cukup jelas untuk masing-masing subbabnya. Nah, selain itu catatannya adalah selain komponen inti, kita juga dapat menentukan komponen sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik dan kebutuhan kita sendiri. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tampilan dari kelompok yang pertama. Kemudian silakan untuk memberikan tanggapan, masukan dari apa yang disampaikan kelompok 1. Nah, terima kasih untuk tanggapan sudah diberikan semua, yang intinya bahwa di dalam menyusun modul ajar harus sesuai dengan komponen-komponen yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 itu. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita share yang lagi ya. Oke. Kita lanjut nanti masuk pada explore konsep yang kedua. Explore konsep yang kedua. Oke. Untuk eksplorasi konsep yang kedua adalah bagaimana nanti kita bisa memahami, mengetahui tentang prinsip penyusunan modul ajar. Ini sama, waktunya adalah 20 menit. Prosedurnya seperti ini. Peserta nanti diharapkan sekali lagi untuk grup kecil tadi, peserta masuk ke ruang meet kelompok kecil 5-6 orang yang sudah kita tentukan, linknya sesuai dengan yang ada di WA group. Peserta berdiskusi kelompok tentang prinsip, sekali lagi kalau tadi komponen, sekarang prinsip penyusunan modul ajar. Bahan bacaan silakan juga unduh di WA group yang sudah tersedia. Kemudian peserta merangkum hasil diskusi dalam bentuk, kalau tadi poster ini peta konsep. Nah, peserta merangkum hasil diskusi dalam bentuk peta konsep. Kemudian ini 10 menit ada di ruang kecil tadi, di ruang kelompoknya. Peserta kembali masuk ke room meeting besar ini untuk mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Nanti kalau sudah dianggap sudah baik, tidak ada yang perlu direvisi, silakan bisa langsung diunggah ke hasil kerja kelompoknya bisa diunggah dengan link yang sudah tersedia di WA group Ibu Bapak. Ya, saya beri waktu 10 menit untuk silakan masuk ke kelompok masing-masing di sini ya. Nah, tampak sudah muncul di sana dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan menyampaikan prinsip penyusunan modul ajar. Nah, di sini dari kelompok kami ini ada 4 prinsip, yaitu esensial. Nah, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar. Nah, yang kedua yaitu menarik, bermakna, dan menantang. Nah, untuk yang ketiga relevan dan kontekstual. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik.
Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini kemudian mempresentasikan setelah dirasa cukup untuk presentasi sudah baik, maka bahkan itu bisa diunggah ke link yang sudah tersedia di WA grup Ibu Bapak. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Halo? Insya Allah sudah Oke, cukup ya. jelas, Bapak. Oke, silakan 10 menit masuk ke room kecil, segera mendiskusikan tentang prosedur penyusunan modul ajar. Disilakan. Oke, siap. Baik, 10 menit telah berlalu. Sekarang kita akan presentasi untuk eksplorasi konsep prosedur menyusun modul ajar secara giliran. Satu tadi sudah menyampaikan urutan yang pertama, kemudian konsep yang kedua adalah kelompok 2, yang pertama sekarang yang terakhir berarti kelompok 3 harus menampilkan hasil kerjanya. Disilakan ya. Muncul di sana. Silakan, kelompok 3 diperkenankan untuk mempresentasikannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai prosedur penyusunan modul ajar, yaitu di sini ada 6 tahap. Ya, untuk prosedur penyusunan modul ajar dimulai dari yang pertama yaitu analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Kemudian tahap yang kedua mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi dan menindaklanjuti. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, semuanya sudah presentasi dan sudah memberikan tanggapan. Kita lanjutkan. Kita masuk sekarang pada refleksi terbimbing. Waktunya ini kita dibatasi 5 menit. Nah, setelah memahami konsep tentang komponen modul ajar, kemudian prinsip yang harus ditaati dalam menyusun modul ajar, kemudian yang terakhir tadi bagaimana prosedur dari penyusunan modul ajar sudah Ibu Bapak pahami. Dalam refleksi kali ini ada 2 pertanyaan, nanti langsung aja dijawab secara lisan satu persatu ya. Apa yang telah Ibu Bapak pelajari ya dari pengalaman membuat modul ajar ini? Nah, pengalaman apa? Mungkin ada pengalaman baru berkaitan dengan modul ajar yang konsep modul ajar yang baru saja Bapak Ibu pelajari. Monggo silakan. Silakan. Dari saya dulu ya, Pak. Ya, pengalaman saya ketika membuat modul ajar adalah ada beberapa komponen baru daripada modul ajar yang sebelum-sebelumnya. Mulai di modul ajar yang sekarang ini jadi pengembangannya sama seperti buku materi, Pak, hampir sama seperti buku materi, di mana di situ ada materinya, ada glosarium, ada daftar pustaka, kemudian dicantumkan juga profil pelajar Pancasila yang tentunya sebagai karakteristik dari sekolah penggerak ini. Ya, dari saya selaku fasilitator, ya, air Ciliwung, Sungai Ciliwung airnya bersih, tempat orang mengail ikan. Cukup sekian, terima kasih. Khilaf lidah mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.